أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه المبين فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل ما يريد الله به خير يفقهه في الدين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين نشروا على هذا الدين بالحجة والدليل الواضح المبين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير هدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, orang tua kita, Bapak Al-Ustadz Al-Haj Sarnubi bin Haji Amsid. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, Bapak Haji Subhanul Fajri, juga Bapak Dr. Andes Hermawan, Bapak Ustadz Hasan Syadzili, dan para asatidzah lainnya, para sepuh, para hujjaj, serta hadirin sekalian. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga dan para sahabatnya. Sebelum kita mulai ta'lim kita ini, marilah terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah, yang insyaallah dengan keberkahan dari suratul Fatihah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan sampainya ilmu ke dalam hati dan fikiran kita. Al-Fatihah ta'liyatul qabul tamami kulli sulah haratul rasul bi anna Allah yaftahu alaina abwabal futuh abwabal ma'rifah bi jahi sari walidi amnan sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati wa ahli bil ikram. Wa nusalli fi hadhihi kitab ila Syekh Dr. Mustafa Al-Khin wa Syekh Ali Syarbaji wa Syekh Ali Al-Syarbaji wa Syekh Mustafa Al-Khin wa Syekh Mustafa Libul Bigha. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin yang saya muliakan, kita masih bahas daripada fikih salat, ya. Jadi secara garis besarnya ibadah salat itu ada memiliki amalan-amalan yang memiliki kekuatan hukum yang berbeda-beda. Mulai dari awal kita mempelajari fikih salat, yakni yang pertama ada syarat sah salat. Syarat sah salat dia tidak berkaitan langsung dengan ibadah salat. Tapi tanpa syarat sah salat, salat kita tidak sah. Maka sebut syarat sah. Ya, yakni diantaranya mulai dari telah masuk waktu sholat.
seorang yang sholat sebelum waktunya, maka tidak sah dia punya sholat. Inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawqutah. Sholat itu ya atas orang-orang mukmin merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Apalagi misalnya yakni menutup aurat, kemudian menghadap kiblat, suci badan dari hadas kecil hadas besar, suci pakaian badan ya, badan pakaian tempat dari najis. Nah, ini disebut dengan syarat sahnya sholat, karena tidak berkaitan dengan langsung amalan sholat. Kemudian ada rukun sholat. Rukun sholat punya kekuatan hukum seperti syarat sah. Rukun sholat punya kekuatan hukum seperti syarat sah. Artinya, kalau rukun tidak dikerjakan atau cedera dalam mengerjakan, maka sholatnya tidak sah. Hadirin, rukun sholat diantaranya yakni mulai dari berdiri. Bagi yang mampu di dalam sholat wajib 5 waktu. Kemudian rukun yang seterusnya takbiratul ihram. Ya. Mengucapkan takbiratul ihram, takbir pertama. Kemudian niat bebarengan dengan takbiratul ihram. Itu udah 3 tuh. Kita memulai sholat udah 3 rukun yang kita laksanakan. Seterusnya yakni membaca Fatihah, rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud, ya. Kemudian tahiyat. Tahiyat ini yakni tahiyat akhir dan selawat pada tahiyat akhir, ya, tasyahud, selawat pada Nabi pada tahiyat akhir. Terakhir yakni salam yang ke kanan atau yang pertama. Selesai udah rukun sholat. Karena masuk sunnah sholat. Sunnah sholat kemarin sudah saya bahas minggu-minggu sebelumnya. Terbagi 3 sunnah sholat. Sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, sunnah setelah sholat. Sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, sunnah setelah sholat. Sunnah sebelum sholat apa? Azan dan iqamah, serta membuat sutroh, penghalang, batas antara kita dan orang yang lalu lalang di hadapan kita. Ini sunnah sebelum sholat. Nah, jadi hadirin, sunnahnya adalah azan, iqamah, udah selesai. Kalau bacaan as-salatu jami'ah itu untuk sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah, bukan buat sholat 5 waktu, sholat wajib, bukan. Salatu jami'ah rahimakumullah, bukan, itu buat sholat sunnah. Kalau sholat wajib 5 waktu, ya qomat. Selesai qomat, ya. Kalau udah selesai qomat, segera laksanakan. Paling kurang ucapan sekedar kita ucapkan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah atau min iqamatis shalah. Nah, hadirin. Jadi ketika sudah qomat, jangan sampai kelamaan tuh, nanti ulang lagi qomatnya. Itu yang di belakang, coba ayo maju.
Ini rapatin dulu ini barisan. Itu coba handphone tolong dimatikan. Rapi lama. Nah, habis tuh. Sebab yang disebut qomat itu jeda waktunya sebentar. Sudah tidak ada lagi harusnya aba-aba untuk memerintahkan sesuatu kepada makmum, kecuali sawu sufufakum, ratakan ya shaf kalian, karena kesempurnaan salat itu pada ratanya shaf. Ya hadirin ya, jadi penting azan, qomat, sutroh. Sutroh hadirin jangan dibuat ribet. Nah, di sini ada nih. Dalam kitab-kitab ini disebutkan kalau kita pakai sejadah, ujung sejadah yang kita pakai itu sudah dapat niatkan sebagai sutroh. Sudah dapat diniatkan sebagai sutroh. Jadi nggak perlu kita beli kayu yang buat jagaan depan tuh. Nggak perlu. Ujung sejadah udah sutroh. Karena di padang pasir dahulu ya, kalau tidak ada tombak yang dapat ditegakkan, tidak ada sesuatu yang dapat ditegakkan, maka dibuat garis di depan kita. Padang pasir buat garis salat kita. Orang lalu lalang di hadapan kita itu tidak menjadi makruh hukumnya. Nah, ini hadirin ya. Kemudian sunnah ketika sholat. Ketika sholat hadirin apa? Yakni mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Angkat tangan pertama tuh. Angkat tangan, kemudian apa lagi? Sedekap. Apa lagi? Iftitah, baca. Ya, apa lagi? Membaca surah setelah Fatihah. Sunnah tuh. Ini semua disebut dengan sunnah hayat. Disebut dengan sunnah hayat. Apalagi membaca tasbih pada ruku' ya, dan zikiran pada i'tidal, pada sujud, duduk di antara dua sujud. Membaca tasbihnya sunnah. Yang rukun, yang wajibnya itu ya rukuknya. Jadi bedakan ya antara yang wajib dan yang sunnah, yang rukun dan yang sunnah. Jadi kalau kita yakni ruku, begininya yang wajib. Subhanallahil azim wa bihamdihnya sunnah. Nah hadirin, baca ya. Jadi kalau nggak dibaca nggak kenapa dong Ustaz? Iya sah. Cuman kenapa nggak dibaca? Gitu. Sayang bener. Kan baca sekali juga udah dapat pahala sunnahnya tuh. Subhanallahil azimi wa bihamdi. Baca 3 kali. Umumnya kalau berjamaah sang imam. Kalau sholat sendirian di rumah, terserah, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11 tasbihnya. Ini hadirin sekalian. Nah, itu yang disebut dengan sunnah hayat. Kalau sunnah ab'ad seperti apa? Ab'ad itu hayat belum selesai. Nanti yakni menjaharkan pada tempatnya, mensirkan bacaan pada tempatnya, termasuk tuh ya. Terus duduk model iftirash atau duduk model tawaruk pada tahiyat akhir, itu pun sunnah. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sunnah setelah sholat. Ya, adapun sunnah ketika sholat selain ya hayat ada disebut dengan sunnah ab'ad. Apa beda hayat dengan ab'ad? Kalau ab'ad bila ditinggalkan sunnah melakukan sujud sahwi. Bila sujud sahwi tidak dikerjakan pula, salatnya tetap sah. Jadi
Seseorang yang sholat nggak pakai kunut, sah sholatnya, kan kunut sunnah. Nah, ya, ini hadirin, ini disebut dengan sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad. Nah, penting ya untuk kita bedakan, tapi jangan khawatir. Ada fatwa dalam kitab Zubat, ya, matan Zubat Ibnu Ruslan, Syekh Al-Imam Ibnu Ruslan, ya, di mana seseorang kalau memang tidak bisa membedakan mana rukun mana sunnah, tersebab ya dari muda kerja pagi pulang malam, kerja pagi pulang malam, kerja pagi pulang malam, hari Minggu hari libur istirahat. Nah, kalau udah habis waktunya yang demikian, ya sah bila dia tidak mengetahui mana rukun mana sunnah. Akhirnya kerjain aja semuanya, sah tetap, ya. Tapi ketika rukun dikata sunnah, sunnah dianggap rukun, baru tidak sah yang demikian. Nah, ya, ada perbedaan gitu. Kemudian ada sunnah setelah sholat, berarti bukan sunnah ab'ad lagi. Ini setelah sholat, yakni membaca zikir, istighfar, ya, tasbih, kemudian takbir, tahmid, banyak sekali wiritan-wiritan setelah sholat. Ini hadirin sekalian, ya. Kita lazimkan sunnah setelah sholat pun jangan sampai ditinggal. Nah, selesai itu syarat sah sholat, rukun sholat, sunnah sholat. Sunnah ada hayat, ada ab'ad. Sunnah ada sebelum, ada ketika, ada setelah. Selesai. Sekarang kita mau bahas yakni tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Hadirin, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Apa makruh di dalam sholat? Kalau perbuatan tersebut ada atau terbawa di dalam sholat, maka sholatnya tetap sah, ya, sholatnya tetap sah. Tapi makruh di sini sesuatu yang seyogyanya untuk ditinggalkan, karena bila mana makruh itu ditinggalkan karena Allah, maka ada pahala khusus karena meninggalkan hal yang makruh. Apa sih definisi makruh? Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Itu definisi makruh, ya. Jadi meninggalkannya karena Allah. Ya hadirin. Jadi kalau yang meninggalkannya karena Allah, baik pada perkara makruh ataupun yang wajib, ninggalin karena Allah, taubat istighfar kita, baru dapat pahala itu. Tapi kalau ninggalinnya tersebab manusia, tidak dapat pahala. Contoh, bukan hal yang makruh, hal yang haram. Hal yang haram apa? Mencuri. Ada maling pengen nyolong motor. Ya, ada petugas pos kamling lagi keliling, nggak jadi, ya, akhirnya tidak jadi mencuri, tidak jadi nyolong. Nah, nggak dapat pahala. Meninggalkannya iya akan hal yang diharamkan, karena meninggalkannya tersebab orang, tersebab petugas kamling. Kecuali kalau dia udah pengen nyolong, ya Allah, astagfirullahaladzim, ngapa jadi kayak begini, ya, nggak jadi taubat,
Astagfirullah baru. Ya. Nah hadirin. Jadi penting kita ketahui sekali lagi. Dan sekarang mari kita bahas ya satu persatu dari hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Dari hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Nah, hadirin yang makruh dalam sholat, yang pertama adalah nengok-nengok dengan leher tanpa ada keperluan. Jadi kalau orang sholatnya nengok, mau gitu-gitu ya, nggak batal sholatnya, cuman makruh. Ya, kenapa makruh? Karena Nabi pernah melakukan nengok tersebab ada keperluan. Jadi kalau nengoknya ada keperluan, tidak dimakruhkan. Yakni hadirin dalam satu hadis, ya, dengan isnad yang sahih dari Sahal bin Hanzaliyah, qala, ia berkata, "Sawiba bis shalah yakni salatus subhi. Fajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa yaltafitu ila syi'ab." Qala Abu Dawud wa kana arsala farisan ila syi'ab minal laili yahrusu. Nabi suatu hari ya salat subuh bersama jamaah. Kemudian Nabi nengok-nengok ke Syi'ab. Syi'ab itu satu bukit, celah bukit. Nengok-nengok. Nah, kenapa? Karena Nabi ada mengirim pasukan berkuda ke bukit tersebut di waktu malam untuk menjaga-jaga. Maksudnya ini masih pada jaga gak nih gitu. Nabi nengok adanya suatu keperluan, ya. Nih. Jadi kalau nengok nggak ada keperluan, maka makruh hukumnya. Tersebab yang menjadi rukun, yang menjadi membatalkan adalah berpalingnya dada. Kalau sholat jadi dada. Kalau dada udah seperti ini, udah batal. Tapi kalau baru wajah, leher, nengok ke atas, nggak batal. Termasuk hadirin, nengok misalkan ke anak bayi kita. Anak bayi kita umur 4 bulan atau 5 bulan tidur. Kita nengok misalkan, kalau begini nggak kelihatan, nengok begini baru kelihatan, ya. Udah di pinggir apa belum? Gitu maksudnya tidurnya. Itu kalau yakni dilihat kepada anak bayi yang tengah dijaga tadi, maka tidak makruh tersebab ada suatu keperluan. Tapi hukum asal sebenarnya apa? Khusyuk. Tidak ada suatu gerak baik zahir maupun di hati kecuali dari apa yang disyariatkan. Nah, jadi bagaimana hadirin? Salat ya sunnahnya ngelihat satu titik, fokus. Ngelihat satu titik. Kalau kita berdiri, yang kita lihat tempat sujud. Kalau kita ruku, yang kita lihat tumit. I'tidal sama, ya, tempat sujud. Lagi sujud, lihatnya hidung. Lagi tahiyat, lihatnya paha. Ketika tasyahud, yang dilihat ujung telunjuk. Nah, kalau udah nunjuk ini, ujung telunjuk yang kita lihat. Ini fungsinya untuk menghadirkan kekhusyuan. Menghadirkan kekhusyuan. Ya. Karena khusyuk ini sulit hadirin. Berat khusyuk.
Maka ulama bersyukur, alhamdulillah, khusyuk tidak masuk rukun, khusyuk tidak masuk sahnya salat, alhamdulillah. Nah, ya. Kalau khusyuk masuk rukun, ya kagak ada yang sah salat kita. Ada di sini salat dari takbiratul ihram sampai salam khusyuk, pikirannya fokus, nggak kemana-mana, pikirannya kepada bacaan salat doang, ada gak? Nggak ada ya, masya Allah. Walaupun memang tidak mustahil, bisa dilakukan, ya. Tapi ya siapa orangnya? Ini hadirin. Maka ada tips-tips supaya ada sebab mendatangkan kekhusyuan. Apa? Kalau sholat segera merapat ke tembok atau tiang. Fungsinya mempersempit jarak pandang. Sebab kalau kita di tengah, jarak pandangnya banyak, itu yang kita lihat. Apa yang kita lihat masuklah ke akal, terfikirkan. Kalau kita memikirkan apa yang kita lihat, berarti kita tidak sedang memikirkan yang kita baca. Kalau kita lihat, itu orang siapa tuh? Nah kan, pas lihat orang dalam hati, itu orang siapa tuh? Berarti walaupun mulutnya ngucap, tidak berada konsentrasi pada apa yang diucap tentunya. Ini hadirin ya. Nah inilah kenapa demikian, karena dalam satu hadis Nabi bersabda, laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Tidak ada pahala bagi seorang hamba di dalam salatnya kecuali yang dia ngeh, yang dia sadar. Ya, kalau kita baca, terfikirkan, kita pikirin, kita renungkan, itu yang mendapatkan pahala. Ya. Tapi kalau sudah iftitah aja pikiran udah kemana-mana. Masuk Fatihah tambah kagak inget, tapi mulut ngucap. Karena Fatihah hadirin, walaupun kita nggak pikirkan, mulut otomatis udah ngucap. Sambil merem juga kita baca. Hafal tuh Fatihah. Habis bangun tidur baca Al-Fatihah bisa. Nih Al-Fatihah udah otomatis ya, dari sebelum balik kita sholat, insya Allah. Jadi Al-Fatihah merem kek, mau ngapain kek, ya tetap hafal. Ini hadirin sekalian, ya. Jadi yang difikirkan itu yang mendapatkan pahala, ya, itu yang mendapatkan pahala. Karena hadirin, pahalanya sholat ini, ya sholat 5 waktu ini, masya Allah, besar sekali. Ya, dia punya yakni nilai di dalam syariat. Di mana hadirin, kalau ada satu kekhusyuan, ya, diterimanya sholat kita karena apa yang kita baca ini kita renungkan. Ada dalam satu hadis Nabi bersabda, "Matsalus salawatil khams kamatsali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kullu yawmin 5 marrat." Qala al-Hasan, "Wa ma yubki dzalika min daran?" Ya. Matsalus salawatil khams, perumpamaan salat 5 waktu itu seperti perumpamaan sungai yang mengalir, yang berlimpah airnya di depan pintu salah seorang dari kalian. Ibaratnya sungai mengalir jernih, bersih, airnya berlimpah. Depan rumah lagi ini sungai. Ya. Yaghtasilu minhu kullu yawmin 5 marrat. Dan dia, orang tersebut yang rumahnya depan kali tadi, ya, dia mandi setiap hari sebanyak 5 kali.
Maka dikatakan oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Bisri, wa ma yubki dzalika min darran, apakah tersisa ya pada yang demikian itu daripada kekotoran. Nah, kalau mandi 5 kali tentu kotoran udah hilang hadirin. 5 kali. Kita mungkin mandi paling banyak 3 kali sehari. Umumnya 2 kali. Ada yang mandinya sekali. Nah hadirin, ada yang kagak mandi, ada ya, mandi 2 hari sekali, 3 hari sekali, udah nggak enak itu ya. Kecuali kayak di Eropa musim dingin, beda lah, kita tropis ini ya. Nah hadirin, kata Nabi mandi 5 kali bersih. Nah sebersih itu kita dari dosa bila mana kita melakukan sholat 5 waktu dengan penuh kekhusyuan. Ini hadirin ya. Karena dosa itu hadirin, dalam satu hadis sahih pula, ada yang ngapusnya harian, ada yang ngapusnya mingguan, ada yang ngapusnya tahunan. Ada tuh mingguan, harian, mingguan, tahunan. Dalam satu hadis Nabi bersabda, as-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Kata Nabi, as-salawatul khams, maksudnya jarak di antara salat 5 waktu. Ini kita habis salat subuh tadi nih. Dosa dari habis isya ke subuh hilang. Subhanallah. Nikmat. Nah, ya. Nanti kalau kita sholat zuhur, dosa dari habis subuh sampai zuhur hilang. Kalau kita kemudian sholat asar, dosa setelah zuhur sampai asar hilang. Itu yang harian. Kalau yang mingguan, wal jum'ah ilal jum'ah, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain. Ya. Jadi kalau kemarin itu hari Jumat ya, maka hari-hari di belakangnya itu hadirin, bila ada satu kemaksiatan pada diri kita, maka dilebur, dihapus. Ada yang sifatnya tahunan, Ramadan yang satu dengan yang lain. Habis Ramadan punya dosa, enggak hilang. Nanti pas datang Ramadan kita puasa sampai setelah Ramadan selesai, nah terhapus dosa setahun ke belakang tadi. Subhanallah. Ya. Jadi Allah ini menciptakan sabab-sabab ya yang menjadikan kita ini dapat menghadap Allah dalam keadaan bersih, suci. Nah hadirin, tinggal kita mau gak manfaatkan yakni keilmuan fikih kita di dalam ibadah ini. Jadi penting hadirin ya. Apalagi hal yang dimakruhkan. Yang kedua, hal yang dimakruhkan yakni mengangkat pandangan ke langit. Ya, pandangan ke langit. Jadi nah, ya, pandangan ke langit. Jadi makruh itu. Ya. Tapi umumnya kalau imam, dia bukan mengangkat pandangan ke langit, tapi dia agak mengangkat kepalanya. Sebab kita kalau baca Al-Quran lagi imam, nada tinggi, kalau posisinya begini nggak keluar, gak keluar diri. Ya. Wa in qulna lil malaika, susah. Kalau kita nongak begini, baru keluar. Wa id kunna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya, susah tuh. Ya.
Makanya kalau kita lihat ada penyanyi-penyanyi dia suka begini, nah supaya keluar suaranya maksudnya. Kalau begini nggak bisa. Nah, ya. Tapi bukan mengangkat pandangan ke atas, bukan begitu maksudnya. Kemudian hal yang makruh lagi apa? Mainin rambut dan sesekali ya ngerapiin ujung baju. Nah, ini ya. Kalau sampai 3 kali batal. Batal udah 3 kali berturut-turut. Iya. Ya. Nah, jadi penting nih bergeraknya ya. Ntar baju udah biarin aja udah. Nah, hadirin ya. Jadi memakruhkan tuh. Sholat jadi makruh tuh. Kalau kita suka melakukan hal demikian ya. Kemudian sholat di hadapan makanan, maksudnya ketika masakan udah matang. Ya. Adapun kita udah lapar, emang lapar. Ya Allah, masakan udah matang lagi nih. Perut udah lapar. Nah, kita sholat makruh. Kenapa? Karena lapar, kecuali tidak lapar, belum kepengen makan. Nah, ini hadirin. Jadi sebenarnya ilatnya semua itu tentang kekhusyuan. Nah, ini lagi ya mengusahakan kekhusyuan. Makanya sebenarnya kita sendiri bisa memposisikan diri, kita sendiri bisa mengatur strategi agar khusyuk itu datang. Contoh hadirin, udah tahu mendung, ngejemur pakaian di luar, mendung banget, ngejemur pakaian di luar, terus sholat nggak dipindahin dulu, mendung, hujan nggak ya? Oh, enggak kali, mudahan nggak hujan. Kan mikirin jemuran tuh, ya. Kalau mau masukin dulu atau jangan ngejemur dulu, mendung. Ya hadirin, pengen sholat masak air. Masih lama gak ya? Ya. Nah, ini bicara kekhusyuan bisa ya. Ya hadirin, diupayakan, diusahakan. Oleh sebab itu, saking pentingnya khusyuk, setan pun yang jahatnya minta ampun, musuh yang nyata bagi umat manusia nih setan. Setan ada kebaikannya, ngasih tahu barang yang hilang, tapi dalam sholat kita. Jadi kebaikannya setan kejahatan. Kebaikannya setan adalah kejahatan. Karena ngasih taunya kita lagi sholat dikasih tahu. Maka orang kalau lagi sholat udah pikiran di mana nih? Ya Allah, iya yang lupa jadi ingat. Oh iya, di kantong celana ada pendek dalam, terus celananya di bawah mesin cuci paling bawah. Ingat tuh langsung tuh kalau lagi sholat. Ya. Nah hadirin sekalian, itu kebaikannya setan tuh. Kebaikannya pun kejahatan. Karena yang penting manusia tidak ingat Tuhan, begitu. Yang penting manusia celaka aja, bagaimana caranya setan ganggu deh. Insyaallah, ya. Ini hadirin. Maka dalam satu hadis Nabi bersabda, "Idza wudi'a 'asha'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha' wa la ya'jal hatta yafrugha minhu."
apabila telah disediakan makan malam salah seorang dari kalian, salat telah diiqamatkan, dahulukan oleh kalian dengan makan malam. Dahulukan, jangan dia terburu-buru hingga selesai makannya. Ya, ini hadirin, makan malam ame sembahyang isya, makan malam dulu. Ya, ini ya. Kemudian apalagi yang dimakruhkan? Nahan buang air besar, nahan buang air kecil, nahan buang angin. Makruh tuh. Ya. Dalam satu hadis Nabi bersabda, la salata bihadratil ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak sah salat yakni ketika makanan telah tersedia. Maksudnya tidak sah, tidak sempurna, begitu. Tidak sempurna salat kita. Sah sih tetap sah. Tidak sempurna apa maknanya? Kualitasnya kurang baik. Karena ketika dagang ya itu lagi dilakukannya satu ibadah. Maka kalau kita di pasar, upayakan salatnya tetap di masjid yang ada di pasar. Sebab kalau di toko kita gelar sejadah, kecuali kepepet deh tuh. Kadang ntar ada orang ngomong. Kan kalau ada orang ngomong kita dengerin. Bukan dengerin, kedengeran. Kalau kedengeran, masuklah ke akal. Terfikirkan oleh akal. Kalau mikirin omongan orang, berarti kita tidak sedang memikirkan bacaan sholat. Konsekuensinya seperti itu. Gak mungkin yang bertolak belakang itu berada dalam satu waktu dengan cara bersamaan. Jelas itu ya. Pengen kencing sholat, bukan kencing dulu. Akhirnya wah joget-joget. Ini hadirin ya. Pokoknya yang kira-kira ngeganggu ketika kita sholat, kelarin dulu deh, beresin, baru sholat. Nah, insyaallah ya. Karena sholat kita ini menghadapnya pada Allah ini, ya, menghadapnya ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Zat yang Maha Mencipta, berkuasa, Zat yang Maha memberikan segala apa yang ada. Nih hadirin. Kemudian apalagi hal yang dimakruhkan selanjutnya, yakni salat ketika sedang ngantuk berat. Makruh tuh. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu al-yawm fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubu nafsahu." Jadi bagaimana salat ketika yakni ya ngantuk sekali? Hukumnya makruh. Jadi tidur dulu. Ya. Maka kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian ngantuk sedang lagi sholat, makanya hendak dia tidur sampai hilang ngantuknya. Karena sesungguhnya orang yang sholat di antara kalian, kalau dia sholat sedangkan mengantuk, maka ya barangkali salahnya seseorang ya ketika dia meminta pertolongan, himbauan, istighfar, ampunan, tapi yang diucap malah caci maki terhadap dirinya. Kenapa? Ngantuk. Gara-gara ngantuk. Ya, misalkan, ya Allah, ya, misalkan, janganlah kau ampuni dosaku. Saking ngantuknya,
Ya Allah, ampunilah dosaku, janganlah kau ampuni dosaku misalkan. Jadi kalau ngantuk, udah obatnya tidur. Tidur bentar, bangun lagi, lakukan lagi. Memang awal-awal dari suatu istiqomah, mujahadah, apalagi mereka yang bawa zikir ya, amalan zikir, ada amalan khusus wirid. Kalau Nabi, hizib Nabi, wiritan Nabi, kalau Nabi kagak sempet baca malam, Nabi baca pagi, dikodok sama Nabi. Wiridnya Nabi aja dikodok. Nah ya. Nah hadirin, nah, kalau kita waduh. Berat nih kalau yang sunnah itu dikodok ya. Nabi pernah mengkodok salat rawatib zuhur setelah asar. Makanya kan Siti Aisyah tanya, nah kan si asar kagak ada sholat, kok Nabi sholat? Kata Nabi, itu 2 rakaat yang tidak saya sempat lakukan sebelum zuhur. Artinya sholat rawatib, sholat qobliyah zuhur. Nah, sekarang kita buka yakni tanya jawab. Silakan. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Tadi yang dikatakan tentu ada hal-hal yang dikecualikan. Contoh, 5:30 dibangunin. 5:30 dibangunin buat sholat subuh. Aduh, masih ngantuk. Kata Ustadz kalau ngantuk mesti tidur dulu. Bukan begitu. Bukan gitu maksudnya. Bener. Jadi gimana? Ya usahakan biar kagak ngantuk apa? Kopiak ke pala ke kena air mata gini seger. 5:30. Nah kalau tidur dulu mau kapan bangun? Ini maksudnya ya makna dari hadis Nabi tadi falyarqut, maka hendaknya tidur. Itu sholat sunnah di malam hari semacam tahajud misalkan. Tahajud bagus luar biasa, besar sekali pahalanya. Cuma ya kita ngantuk banget, ngantuk berat. Kita udah bangun sholat baru 2 rakaat, waduh nggak kuat nih. Pengen tahajud 4 rakaat atau 8 rakaat. Udah deh, belum witir nih, tidur dulu. Niatin tentu bangun lagi untuk melakukan tahajud lagi. Ya kalau emang pas bangun subuh ya udah rezeki kita cuma 2 rakaat berarti. Nah, jadi jangan dipahami letterlek ya. Jadi jam 3 siang, jam 3 sore dibangunin. Bang, bangun bang. Belum sembahyang zuhur juga abang. Duh ngantuk banget deh. Kata Ustadz kalau lagi ngantuk suruh tidur karena ada hadisnya. Falyarqut, maka hendaknya dia tidur tuh. Ada hadisnya. Ya itu buat. Nah kalau jam 3 kagak sembahyang zuhur, ya itu asar dikit lagi. Ya. Ya silakan yang lain. Ya. Pas itu posisi ininya kadang-kadang ini
kesadaran jamaah memang perlu ditumbuhkan. Kayak seperti sholat, kalau nggak perlu kayak pengen bikin video bawa HP. Kalau kita mau sholat bikin video kagak, mendingan taruh itu HP di rumah, ya. Artinya kira-kira hal-hal yang bakalan bikin kita nggak khusyuk jangan disertakan. Ini ya. Saya sendiri kalau keluar ngajar nggak bawa HP. Jadi kalau siapa yang nelpon saya nggak bakal ini kalau jam ngajar. Kenapa? Sebab kalau udah ide-ide ngajar di otak, dapat telepon lah, balas WA lah, hilang lagi tuh. Apalagi kita sholat. Udah jangan. Jadi HP taruh lah itu. Nah, kecuali ada keperluan untuk ini ya. Nah, kalau sekedar ayo tolong rapatkan, nggak mengapa. Tapi coba yang di belakang untuk HP-nya juga ya, ayo luruskan lagi, ayo kemari lagi. Itu ayo rapat dulu. Ayo semua. Itu udah kelamaan itu. Udah kelamaan, udah ulang lagi komatnya harusnya. Karena jarak antara komat dengan sholat itu jangan lama-lama gitu maksudnya. Nah ini memang perlu apa? Dibangun kesadaran jamaah. Ya. Jadi jangan sampai imam nyuruh rapet. Ya. Kalau jamaah ya emang udah rapet. Rapet maksudnya bukan rapet banget. Jangan jedal terlalu lebar lah gitu bahasanya. Ya. Artinya kalau bersentuhannya kaki dengan kaki kita dengan kaki sebelah kita bersentuhan, itu hadisnya sahih. Jadi wa ra'aitu ahadan ya yalmasu qadamaihi ala qadamaihi sahibi. Saya lihat ada satu orang yang nempelin kakinya ke kaki temennya. Orangnya nggak disebut, berarti ini orang kurang terkenal, tidak masyhur, bukan sahabat yang terkemuka berarti, karena disebut seseorang doang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini hadis tidak bisa dijadikan dalil harus nempel kaki? Kenapa nggak bisa? Karena kan dibilang satu orang, yang sholat kan ribuan. Iya, kan yang dilihat cuma satu orang yang nempelin kaki. Kalau Nabi pasti Nabi nggak tempel-tempelan kaki. Kenapa? Nabi jadi imam, nggak mungkin nempel. Dan yang satu orang tadi dia bukan Sayyidina Abu Bakar, dia bukan Sayyidina Umar, dia bukan Sayyidina Utsman, dia bukan Sayyidina Ali. Artinya bukan sahabat yang terkemuka. Jadi ya nempel kaki, harus nempel kaki itu bukan sesuatu yang betul-betul diperintahkan. Justru yang diperintahkan itu nempel bahu. Ini apa nih namanya? Bahu. Ini yang tempelin. Ini. Ya. Sebab apa? Kalau kaki yang nempel, bahu jadi kagak nempel. Kan kalau orang kalau agak lebar kakinya, bahunya nggak kena. Justru bahunya yang nempel, bukan kakinya. Nah, ada kesalahpahaman dikit ya. Jadi yang penting itu paham ini, ya. Karena memang kalau tempel-tempelan kaki ada sebahagian orang yang risih, nggak enak. Kagak enak tempel-tempelan kaki risih kagak enak. Iya risih gitu. Kalau udah geli, risih, ya ngurangin kekhusyuan gitu. Kurangin. Ya. Jadi salat itu bentuknya indah sebagaimana bacaannya. Salat itu indah. Salat itu indah sekali bentuknya. Kalau kayak gini indah gak kira-kira? Indah gak nih? Kagak bagus.
Kemudian ngangkang begitu. Nah ini ya. Jadi penting pemahaman hadis itu dilihat ilat hadis, asbabul wurud, banyak sekali. Oleh sebab itu wajib bila kita baca hadis, baca pula syarah hadis tersebut. Nah, gitu ya. Jadi ada syarah Abu Dawud, ada syarah Ibnu Majah, baca itu. Jadi jangan baca matanya doang. Oh, ini hadisnya kemari, berarti kita salah paham, gitu. Ya silakan yang lain, ada lagi? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Lupa nih. Kenapa baca ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna wa ala ladha ashrafna fatub alaina tauba تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحب عداد طاس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إن أريد إلى الإسلام استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.